Padang pasir luas di bawah matahari terik, debu beterbangan saat kavaleri menyerbu. Bayangkan seorang prajurit yang begitu ditakuti, musuh gemetar hanya mendengar namanya. Dia bukan sekadar manusia, dia adalah badai di medan perang, pedang yang tak pernah patah. Dia adalah Khalid bin Walid, pedang Allah, pahlawan yang tak pernah kalah dalam 100 pertempuran. Tapi tahukah kamu? Pria ini pernah menjadi musuh terbesar Islam, seorang kafir yang bertekad menghancurkan Rasulullah SAW. Lalu, bagaimana dia menjadi penyelamat umat? Apa rahasia di balik keberaniannya? Dan mengapa di puncak kejayaannya, dia rela meletakkan pedangnya demi Allah? Ikuti kisah epik ini sampai selesai, sebuah cerita tentang aksi, iman, dan kerendahan hati yang akan mengguncang hati Anda. Ini bukan sekadar kisah Islami, ini adalah cermin bagi kita semua. Di Makkah, sebelum cahaya Islam menyapa dunia, Khalid bin Walid lahir di tengah suku Quraisy yang perkasa. Darah prajurit mengalir dalam nadinya. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah bangsawan kaya, dan ibunya menanamkan keberanian dalam dirinya. Sejak muda, Khalid adalah petarung ulung. Pedangnya bagaikan kilat, strateginya tak tertandingi. Tapi hati itu, yang begitu gagah di medan perang, masih gelap oleh kejahilan. Ketika Rasulullah SAW membawa risalah Islam, Khalid berdiri di sisi Quraisy, bertekad menghancurkan agama baru ini. Islam adalah ancaman, pikirnya, dan aku akan mengakhirinya. Puncak kebenciannya terjadi di pertempuran Uhud. Khalid dengan kecerdasan militernya melihat celah di barisan Muslim. Dia memimpin kavaleri Quraisy menyerang dari belakang, mengubah kemenangan Muslim menjadi kekalahan pahit. Hari itu, darah para syuhada mengalir, dan Khalid berdiri gagah sebagai pahlawan Quraisy. Tapi di dalam hatinya ada kegelisahan. Mengapa aku merasa kosong? Tanyanya pada diri sendiri. Kemenangan itu tak membawa kedamaian, dan Allah dalam kebijaksanaannya telah menyiapkan rencana lain untuknya. Malam yang gelap, Khalid duduk sendirian di padang pasir, menatap bintang. Cahaya lembut menyelinap dalam mimpinya. Malam itu Khalid bermimpi. Sebuah cahaya memanggilnya, sebuah suara yang lembut namun mengguncang jiwa. Wahai Khalid, bukankah sudah waktunya kamu kembali ke jalan yang benar? Dia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Kegelisahan yang selama ini menghantuinya kini jelas. Islam adalah kebenaran. Tapi bagaimana dia seorang musuh Rasulullah bisa diterima? Dengan hati penuh keraguan, Khalid menempuh perjalanan panjang ke Madinah. Di sana, di hadapan Rasulullah SAW, dia menundukkan kepala. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Katanya, suaranya gemetar. Rasulullah tersenyum dan berkata, Allah telah membimbingmu wahai Khalid. Khalid berlutut di hadapan Rasulullah. Cahaya ilahi memancar. Transformasi Khalid bukan sekadar kata-kata. Di pertempuran Mu'tah, dia membuktikan imannya. Pasukan Muslim hanya 3.000 orang menghadapi 100.000 tentara Romawi. Ketika 3 komandan gugur, Khalid mengambil alih. Dengan strategi jenius, dia memindahkan pasukan di malam hari, menciptakan ilusi bala bantuan. Musuh panik, dan Khalid memimpin serangan yang menyelamatkan pasukan Muslim. Hari itu, Rasulullah menjulukinya Saifullah, pedang Allah. Tapi ini baru awal dari legenda Khalid. Puncak kejayaan Khalid terjadi di pertempuran Yarmouk, salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Islam. Tahun 63 M, 40.000 pasukan Muslim menghadapi 200.000 tentara Romawi di lembah Yarmouk. Khalid dengan kecerdasan militernya menyusun strategi tak terduga. Dia memecah pasukannya menjadi kelompok kecil, menjebak Romawi di lembah sempit. Selama 6 hari pertempuran sengit berlangsung. Khalid sendiri turun ke medan, pedangnya berlumur darah, matanya penuh api iman. Di hari terakhir, dia memimpin serangan kavaleri yang menghancurkan barisan Romawi. Yarmouk jatuh dan Islam menang. Khalid berdiri di antara asap dan debu, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.
Khalid berdoa di padang pasir, wajahnya penuh ketenangan. Tapi kisah Khalid bukan hanya tentang kemenangan. Di puncak kejayaannya, datang ujian terberat. Khalifah Umar bin Khattab, dengan alasan menjaga umat dari menyembah manusia, memecat Khalid dari jabatan panglima. Kembalilah ke Madinah, kata Umar. Dunia terdiam. Khalid yang bisa saja memberontak hanya tersenyum. Aku berjuang untuk Allah, bukan untuk jabatan, katanya. Dia meletakkan pedangnya, kembali sebagai prajurit biasa, dan terus berjuang hingga akhir hayatnya. Di ranjang kematiannya di Homs, tahun 642 M, Khalid berbisik, "Aku mati di tempat tidur, bukan di medan perang, tapi aku bersyukur, karena hidupku telah kuserahkan untuk Allah." Kisah Khalid bin Walid adalah lebih dari sekadar cerita perang. Ini adalah cermin tentang iman, keberanian, dan kerendahan hati. Dia mengajarkan kita bahwa tak ada dosa terlalu besar untuk diampuni jika kita kembali kepada Allah. Dia menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan hanya di medan perang, tetapi dalam menundukkan ego demi kebenaran. Dan dia mengingatkan kita bahwa seperti pedang, hidup kita harus diasah untuk Allah. Sekarang giliran Anda. Apa yang menginspirasimu dari kisah Khalid? Apakah keberaniannya, taubatnya, atau kerendahan hatinya? Tulis di kolom komentar, dan mari kita renungkan bersama. Terima kasih telah menyelami kisah Islami ini. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita penuh hikmah lainnya. Semoga kita semua menjadi pedang kebenaran di jalan Allah.